Selamat datang di Fakta Tersembunyi. Menikmati liburan yang menyenangkan ke luar negeri, serta ditemani wanita cantik bertubuh seksi. Bagi sebagian orang, itu mungkin terdengar seperti mimpi. Impian itulah yang coba diwujudkan tersangka kita pada episode kali ini. Namun alih-alih menikmati liburan yang menyenangkan, ia justru harus menghadapi ancaman hukuman mati. Pasalnya, ia terbukti melakukan pembunuhan yang sangat keji. Tidak hanya membunuh, ia juga memutilasi bagian payudara korban untuk mainan, serta mengambil jantung dan paru-paru korban hanya menggunakan sebuah gunting. Bagaimanakah kasus ini bisa terjadi? Tonton terus videonya sampai akhir. Kita awali episode kali ini dengan berkenalan dengan tersangka kita. Namanya Fu Tongyuan, seorang tukang las berusia 42 tahun asal Cina. Fu Tong merupakan sosok pekerja keras. Ia ingin sesekali bisa menikmati uang hasil jerih payahnya untuk bersenang-senang, tanpa harus memikirkan orang lain. Pada bulan April tahun 2025, Fu Tong memutuskan untuk berkunjung ke Thailand pada liburan tahun itu. Ia berlibur sendiri tanpa ditemani siapapun. Niatnya mungkin agar bisa bebas kemanapun dan lebih leluasa mengeksplor setiap sudut kota. Kota itu bernama Pattaya, kota dengan pesona pantai tropis yang memikat, kehidupan malam yang sangat bebas, dan destinasi wisata yang tak pernah sepi membuat Fu Tong sangat ingin pergi ke sana. Sore itu, Fu Tong berjalan menyisir sudut kota untuk mencari sebuah apartemen, tempat ia nanti akan menginap dalam beberapa waktu. Singkatnya, sore itu Fu Tong mendapatkan sebuah penginapan yang terletak tidak jauh dari pantai Pattaya. Fu Tong mengambil sedikit waktu untuk beristirahat sebelum nanti malam melanjutkan aktivitas menikmati suasana pantai. Malam itu, tanggal 25 April 2025, Fu Tong yang mulai merasa kesepian mencoba untuk mencari teman kencan. Lewat sebuah situs online, datanglah seorang wanita cantik bernama Woranun Panacha yang sejatinya adalah seorang transgender. Mereka bertemu di pantai Pattaya Selatan, di bawah cahaya remang-remang dan angin pantai yang hangat. Percakapan mereka semakin menggoda. Senyum penuh arti dan tatapan yang tak mau lepas membuat suasana semakin memanas. Puas menikmati suasana pantai, mereka memutuskan untuk melanjutkan malam di apartemen milik Fu Tong. Fu Tong dengan cepat merogoh dompetnya dan menyerahkan 8.000 baht atau sekitar 4 juta rupiah sebagai tanda kesepakatan. Nilai yang cukup fantastis, mengingat Woranun adalah seorang transgender. Singkat cerita, mereka telah sampai di apartemen. Fu Tong mempersilahkan Woranun untuk membersihkan diri di kamar mandi, agar saat bercinta nanti, aroma wangi tubuh Woranun bisa menambah sensasi pada malam itu. Sambil menunggu Woranun bersiap, Fu Tong merebahkan tubuhnya di atas kasur, membiarkan pikirannya melayang-layang pada momen yang akan terjadi. Bayangan lekuk tubuh Woranun berkelebat di benaknya, membuatnya tak sabar lagi untuk menanti. Tak lama kemudian, suara langkah pelan terdengar. Fu Tong menoleh dan melihat Woranun muncul dari kamar mandi. Tubuhnya hanya terbalut handuk kecil yang melingkar di pinggang. Fu Tong yang sejak tadi sudah menunggu, menarik Woranun untuk mendekat. Fu Tong memeluknya erat, serta mencium bibirnya dengan penuh hasrat. Cukup lama momen itu mereka lakukan, sebelum kemudian tangan Fu Tong meraih ujung handuk Woranun dan menariknya perlahan. Dan alangkah kagetnya Fu Tong melihat adik milik dari Woranun rupanya sama seperti adiknya. Fu Tong terdiam, kenyataan yang tak pernah ada di benaknya kini terjadi. Niat hati ingin menikmati malam dengan wanita cantik seketika pupus. Woranun yang ternyata adalah seorang transgender membuatnya sangat marah. Fu Tong yang merasa tertipu, meminta pengembalian setengah dari uang yang ia berikan. Permintaan itu tentu ditolak oleh Woranun.
Woranun yang merasa yakin bisa memenuhi hasrat Futong kembali meyakinkan Futong agar mencicipinya dulu. Namun Futong yang terlanjur kecewa memilih untuk pergi meninggalkan Woranun. Bukannya senang, Woranun malah mencakar Futong dari belakang. Tidak berhenti di situ, Woranun juga menendang Futong hingga tersungkur. Futong yang merasa terancam membalas menindih tubuh Woranun dan mencekiknya hingga tidak bergerak. Setelah memastikan Woranun tidak bergerak, Futong menyeret tubuh Woranun ke kamar mandi dan mengeluarkan sebuah gunting dari dalam tasnya. Ia menyayat payudara Woranun dan mengeluarkan implan silikon yang tertanam di dalamnya. Kekejian Futong tidak berhenti sampai di situ. Ia kembali menyayat tubuh Woranun mulai dari dada sampai area kemaluan. Ia memotong satu paru-paru Woranun dan mengambilnya. Entah apa yang ada di benak Futong saat itu. Ia bahkan sempat memandikan tubuh Woranun yang berlumuran cairan merah sebelum akhirnya kembali untuk tidur. Paginya, ia meninggalkan tubuh Woranun di kamar mandi. Ia memesan ojek online untuk pergi meninggalkan apartemen tempat ia menginap. Beberapa jam kemudian, Futong berupaya untuk melarikan diri. Ia memesan tiket pesawat untuk kembali ke Cina. Namun saat tiba di bandara kota Bangkok, polisi sudah menunggu Futong untuk dimintai keterangan. Penangkapan ini bermula ketika ada seorang saksi yang mengatakan bahwa sebelum peristiwa memilukan itu, Woranun sempat terlibat cekcok dengan seorang turis asal Cina. Dengan informasi tersebut, kepolisian Thailand bergerak cepat untuk melakukan penyekatan di setiap bandara. Sampai akhirnya, polisi berhasil menangkap Futong. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa hasrat dan nafsu jika tidak mampu kita kendalikan akan berubah menjadi bumerang yang melukai diri sendiri. Sedang keinginan yang tidak terarah dapat menyeret kita pada keputusan yang merugikan, bahkan menghancurkan apa yang telah lama kita bangun, yakni kepercayaan dan nama baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya.